Ya, kali ini kita akan membahas contoh soal yang kedua tentang variabel acak. Nah, misalkan di sini ada suatu kotak. Kotak ini berisi 3 bola merah dan 2 bola biru, misalkan. Ya. Lalu diambil 3 bola sekaligus. Nah, dari dalam kotak tersebut diambil 3 buah bola sekaligus dan ditetapkan bahwa X atau variabel acaknya adalah warna biru yang muncul atau yang terambil. Nah, bagaimanakah cara menentukan nilai yang mungkin dan menentukan kejadian yang bersesuaiannya? Lalu yang kedua atau yang B, yaitu peluang terjadinya si X tersebut, ya. Atau peluang untuk masing-masing nilai X. Nah, ini saya sudah menuliskan atau mengotret sedikit. Saya akan menjelaskan. Yaitu di sini diambil 3 bola sekaligus. Jadi kalau diambil 3 bola sekaligus, peluang terjadinya, bukan peluang ya, apa namanya ya, nilai-nilai mungkin pada kejadian yang bersesuaian deh. Nilai yang mungkin adalah 0, bisa jadi 0. Kenapa? Karena kita mengambil 3 bola sekaligus bisa jadi merah semua atau tiga-tiganya merah, yaitu MMM. Lalu yang kedua, bisa jadi nilai yang mungkinnya itu adalah X sama dengan 1 atau terambilnya bola warna biru 1. Misalkan MMB, MBM, dan BMM. Kenapa saya coret? Karena gini, karena kita ambil 3 bola sekaligus, maka ini urutannya tidak lagi penting. Beda lagi kalau misalkan kasus, misalkan kita punya suatu koin dilemparkan sebanyak 3 kali. Nah, kalau koin dilemparkan sebanyak 3 kali, dia ada urutannya. Urutan yang pertama angka, urutan yang kedua misalkan gambar, yang ketiga gambar. Beda dengan gambar angka. Seperti itu. Kalau ini tidak memerlukan urutan lagi, makanya saya coret. Begitu juga dengan X sama dengan 2. Artinya bola biru terambil 2. Misalkan merah, biru, biru. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, untuk mencari peluang kejadian dari masing-masing tadi, nah, kita harus tahu dulu konsep peluang itu apa. Peluang itu adalah suatu kejadian yang kita harapkan dibagi dengan semua kejadian yang muncul, atau kalau bahasa dalam peluangnya adalah ruang sampel. Nah, ini ruang sampelnya, ini sampel yang akan kita inginkan. Nah, saya sudah menulis seperti ini, kita gunakan konsep kombinasi. Nah, konsep kombinasi itu kita gunakan ketika kita tidak memerlukan suatu urutan tadi. Kalau memerlukan suatu urutan, kita buat dengan konsep permutasi. Nah, kita cari dengan kombinasi. Nah, peluang yang kita inginkan adalah merahnya 3. Nah, di sini kita punya 3 merah. 3 merah yang diambil adalah 3. Berarti C33. Artinya kita bisa tulis seperti ini. C33 adalah 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 min 3 faktorial. Nah, sebelum kita lanjut ke ini, ke pembahasan ini, kita harus mengenal dulu konsep faktorial. Nah, faktorial itu misalkan saya tulis 5 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 100 faktorial, yaitu ya 1 sampai 100 kita kalikan aja. Kalau 3 faktorial ya 3, 2, 1 kita kalikan. Hasilnya berapa ya tinggal dikali aja. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya 0 faktorial, 0 faktorial itu ya 1. Seperti itu. Nah, kita lihat sini konsep yang tadi. Ini, sorry, saya hapus dulu yang ini. Saya akan bahas secara detail, sedikit detail ya.
3 faktorial per 3 faktorial. Ini bisa dicoret lah. Hasilnya kan 1. 3 min 3 kan 0. 1 per 0 faktorial ya 1. Nah ini. Ini dalam bentuk coretan, saya tulis ulang saja. Saya bisa tulis ulang di sini. Yaitu C53. C53 itu konsepnya dapat dari mana sih? Kombinasi dari 5, 3. 5 itu kita lihat bahwa, oh ya, saya ulang lagi. Peluang, nah peluang itu adalah kejadian yang kita inginkan dibagi banyaknya semua kejadian yang bisa jadi muncul. Atau semua ruang sampel. Nah, ruang sampelnya adalah C53. Kenapa C53? 5 itu di dalam kotak ada 5 bola, sedangkan 3 itu kita ambil bolanya sebanyak 3. Kalau yang diambil 2 berarti C52 dan seterusnya. Nah, C52 bisa kita tuliskan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial. Seperti itu. Lalu 5 faktorial kan 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kita bisa tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial boleh dong. Per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah ini bisa dicoret nih. Seperti itu. Karena sama, 3 faktorial, 3 faktorial. Oke ya. Lalu 2 faktorial kan 2 kali 1. Ya udahlah ya, 2 kali 1 itu 2. Bisa dicoret dong dengan ini. 2. Maka hasilnya 1 per 10. Seperti itu konsep kombinasi. Nah begitu juga untuk mencari peluang X sama dengan 1. X besar ini ya. X besar sama dengan 1. Maka C berapa? Ini bukan C5. Kalau X sama dengan 1 kita lihat lagi, balik lagi. X-nya itu sama dengan biru. Nah sekarang kita cari. Kalau X-nya 1 berarti birunya 1, merahnya 2. Kita mau mulai dari biru dulu boleh, dari merah juga boleh. Misalkan biru dulu. Banyaknya bola biru adalah 2. Banyaknya bola biru 2, yang terambil 1. Berarti C21 dikalikan dengan C yang merah. C yang merah itu adalah banyaknya ada 3, sedangkan yang terambil 2. Per C53. Sama dengan C21 itu 2 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial ya. 2 dikurang 1, 1. Biar cepet. Dikali dengan 3 faktorial per 2 faktorial. 1 faktorial per. Nah ini 10 aja biar cepet ya. Karena sama. Hasilnya sama dengan 2 faktorial dibagi 1 ya 2. Dikali. Nah 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. 1 faktorial nggak usah. Ini coret. Per 10. Hasilnya adalah 6 per 10. Atau bisa kita tulis 3 per 5. Lalu selanjutnya jika X sama dengan 2. Oh, PX sama dengan 2 ya. PX sama dengan 2. Maka kita bisa tulis C yang biru dulu. 22 ya. C22 dikali C31 per 22 itu terambil birunya angka apa sih namanya? Banyaknya bola biru ada 2 dan banyaknya yang terambil biru adalah 2, jadi C22 dikali C31. Kenapa 31? Banyaknya bola merah 3, yang terambil adalah 1. Nah, ini sama C53 sama dengan
Kalau C22 itu pasti 1. Kenapa? Ya karena 2 faktorial, saya tulis deh. Kenapa 1? 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 0 faktorial. Ya 1. Ini coret, ini 1. Dikali C31. 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial, karena 3 dikurang 1, 2 per 10 aja. Sama kayak ini. Nah ini sisa 3. Karena ini 2 faktorial bisa kita pecah, 3 faktorial itu 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial bisa dicoret atau ditulis ulang deh. 3 faktorial itu 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, coret, per 10. Hasilnya 3 per 10. Seperti itu.